Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai kas dan pengendalian internal yang relevan. Kemudian izinkan perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. 1. Rohmatun dengan NPM 201010429. Yang kedua ada Anhesa Rinta dengan NPM 201010433. Yang ketiga ada saya sendiri, Risti Ananda Yulia, dengan NPM 20101044147. Yang pertama adalah perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang mempengaruhi akun kas sesuai SAK. Yang pertama, paragraf 22 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa untuk mencapainya tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dalam PSAK 23, pendapatan terdiri dari 1. Penjualan barang, 2. Penjualan jasa, 3. Bunga royalti dan dividen. Yang berikutnya adalah pengakuan masing-masing jenis pendapatan menurut PSAK adalah yang pertama, paragraf PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama adalah entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan secara barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. 3. Jumlah pendapatan yang dapat diukur secara handal. 4. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke kas dan biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Kemudian, apabila salah satu dari kelima syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan. Kemudian paragraf 20 PSAK 23 menyatakan bahwa jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada periode akhir pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. 3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan 4. Biaya yang timbul untuk transaksi biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Yang kemudian, apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan jasa, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan. Kemudian paragraf 29 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui jika 1. Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Kemudian dalam paragraf 30 menyatakan bahwa pendapatan diakui dengan dasar berikut. 1. Diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana di PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran paragraf 09 dan PA 0508. 2. Diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. 3. Dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu tentang pengendalian kas. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan atau disimpan di bank, dan money orders. Penerimaan kas berasal dari penjualan tunai, penagihan piutang dari konsumen, penerimaan bunga, sewa dan dividen, investasi pemilik, pinjaman bank, dan hasil penjualan dari aset tidak lancar. 1. Pengendalian penerimaan kas. Dari penerimaan langsung dilakukan dengan cara penentuan tanggung jawab. Hanya karyawan yang ditugaskanlah yang diizinkan untuk menangani penerimaan kas. Biasanya adalah seorang kasir. Selanjutnya pemisahan tugas. Individu yang berbeda menerima kas, mencatat penerimaan kas, dan memegang kas.
Prosedur dokumentasi menggunakan pesan pembayaran, register kas, dan bukti deposit. Selanjutnya pengendalian fisik, menyimpan kas di brankas atau deposit bank, akses terbatas untuk wilayah penyimpanan dan gunakan kas register. Verifikasi internal independen, supervisor menghitung penerimaan kas harian, bendahara membandingkan total penerimaan dengan deposit bank harian. Selanjutnya pengendalian sumber daya manusia, perikatan pegawai yang memegang kas, kebutuhan karyawan untuk mengambil liburan, dan menyimpan seluruh kas di bank harian. Yang selanjutnya penerimaan kas melalui kotak pos atau surat. Kotak pos harus dibuka oleh 2 orang, daftar yang disiapkan, dan setiap cek yang disahkan. Kopi daftar bersamaan dengan cek dan pesan pembayaran dikirim ke kasir departemen. Kasir menambahkan cek ke penerimaan langsung, menyiapkan laporan penerimaan kas harian, dan melakukan deposit bank harian. Kopi daftar dikirim ke bendahara kantor untuk dibandingkan dengan total yang ditunjukkan dalam laporan kas harian. 2. Pengendalian pengeluaran kas. Yang pertama, penentuan tanggung jawab. Hanya pegawai yang ditunjuk diotorisasi untuk menandatangani cek atau bendahara dan menyetujui pemasok. Yang kedua, pemisahan tugas. Individu yang berbeda yang menyetujui melakukan pembayaran, penandatanganan cek tidak mencatat pengeluaran. Yang ketiga, prosedur dokumentasi. Menggunakan cek bernomor, cek harus memiliki faktur yang disetujui, membutuhkan pegawai untuk menggunakan kredit perusahaan untuk pengembalian beban. Yang keempat, pengendalian fisik. Simpan cek kosong di brankas dengan akses terbatas, cetak jumlah cek dengan mesin dengan tinta permanen. Yang terakhir, pengendalian sumber daya manusia. Perikatan pegawai yang menangani kas, kebutuhan pegawai atas liburan, cek latar belakang. Umumnya, pengendalian internal atas pengeluaran lebih efektif saat perusahaan membayar menggunakan cek daripada tunai. Aplikasi atau sistem yang digunakan yaitu sistem voucher dan dana kas kecil. Pengendalian sistem voucher. Sistem voucher adalah jaringan persetujuan oleh individu yang diotorisasi untuk meyakinkan seluruh pengeluaran dengan cek secara layak. Voucher adalah formulir persetujuan yang disiapkan untuk setiap pengeluaran. Untuk pengendalian dana kas kecil akan dibahas di slide selanjutnya. Untuk selanjutnya, ada sistem atau metode pencatatan kas kecil. Menurut Mulyadi, pengeluaran kas kecil yang dilakukan secara tunai dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu Embarrass System dan Fluctuating System. Yang pertama, Embarrass System. Sistem saldo tetap atau Embarrass System adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang kas kecil tidak langsung mencatat di buku jurnal kas kecil, melainkan hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Adapun ciri-ciri dari sistem saldo tetap yaitu yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil, dan yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sebelumnya, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan pendebit akun dana kas kecil. Saldo dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Yang kedua, dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Dan yang ketiga, kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan mengkredit akun dana kas kecil. Lalu yang kedua, fluctuating system. Sistem saldo berfluktuasi atau bahasa lainnya berubah-ubah adalah suatu sistem pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan tetapi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Lalu yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi atau berubah-ubah, disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana.
Penyelenggaraan kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil. Setiap saat saldo akun ini terjadi fluktuasi. Dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil terjadi fluktuasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ada dokumen yang dibutuhkan dalam kas kecil. Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berguna agar perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi pada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen pembukuan tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini sangat dibutuhkan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada cek. Cek adalah dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berguna sebagai bukti pengeluaran. Dokumen ini akan disimpan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pengguna dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Lalu yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur pengelolaan kas kecil. Yang pertama, menetapkan batas saldo kas kecil. Ada dua jenis metode pencatatan kas kecil yang bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah saldo kas kecil, yaitu metode impres dan fluktuatif. Metode impres di mana saldo kas kecil selalu tetap sebesar jumlah saldo yang sudah ditetapkan. Biasanya pada akhir periode, kasir kas kecil akan meminta pengisian kembali kas kecil sejumlah dengan yang sudah dikeluarkan. Dengan demikian, pengeluaran kas kecil baru bisa dicatat pada saat pengisian kembali. Metode yang kedua adalah fluktuatif, yaitu saldo kas kecil tidak tetap, namun berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Yang kedua, menentukan kasir kas kecil. Setelah batas saldo ditetapkan, maka selanjutnya harus ada personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil, atau biasa disebut dengan kasir kas kecil, yang sifatnya rutin, sehingga tidak semua personel dapat menempati posisi ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan posisi ini, seperti menguasai dasar-dasar akuntansi, mampu menghandle transaksi dalam jumlah kecil, jujur, konsisten, dan mampu menguasai program komputer seperti Excel. Selain itu, pihak manajemen sebaiknya juga memberikan training sebelum kasir memulai tugasnya, seperti memberi arahan prosedur pengisian kembali kas kecil, hingga cara rekonsiliasi kas kecil, serta prosedur pembelian. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Setelah menentukan batas saldo dan metode pencatatan kas kecil, selanjutnya Financial Controller memerintahkan pengisian kepada kasir umum dengan menarik kas dari bank. Kemudian uang diserahkan kepada kasir kas kecil, dilakukan penghitungan secara fisik dan harus ada bukti serah terima di mana kasir kas kecil menandatangani tanda terima atas dana yang diserahkan serta sebagai tanda serah terima tanggung jawab terhadap dana tersebut. Jika suatu saat saldo kas kecil minim, maka kasir kas kecil harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada Financial Controller. Yang terakhir, penggunaan kas kecil. Kasir kas kecil hanya diperbolehkan melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh Financial Controller dan harus membuat bukti pengeluaran kas kecil untuk setiap pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima dana. Kemudian transaksi dicatat dalam buku kas kecil dan bukti pengeluaran harus disimpan atau diarsip. Kasir kas kecil harus selalu menghitung nominal kas kecil secara fisik setiap selesai melakukan transaksi. Setelah dihitung, visi kas kecil dicocokkan dengan pencatatan kas kecil yang sudah dibuat oleh kasir kas kecil. Dengan demikian, akan mengurangi beban kerja saat rekonsiliasi penutupan kas kecil setiap harinya. Financial Controller juga harus melakukan pemeriksaan kas kecil dengan membandingkan antara fisik kas kecil
dengan catatan yang sudah dibuat demi menghindari terjadinya kecurangan. Sekian presentasi dari kami selaku kelompok 6. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.